أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita sampai pada hadis ke-73 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini. Selanjutnya hadis ke-75, yaitu dalam bab maulal qaum min anfusihim. Bekas budak itu adalah termasuk keluarga dari orang yang membebaskannya. Hadis ke-75. Hadatsana Amr bin Khalidin, menceritakan pada kami Amr bin Khalid, kalau dia berkata hadatsana Zuhairin, menceritakan pada kami Zuhair, qala dia berkata hadatsana Abdullah bin Utsman, menceritakan pada kami Abdullah bin Utsman, qala dia berkata akhbaroni Ismail bin Ubaidin, menceritakan kepadaku, menghabarkan kepadaku Ismail bin Ubaid, an abihi, dari ayahnya yaitu Ubaidin Ubaid, an Rafa'ah bin Rafi'in, dari Rafa'ah bin Rafi', dari sahabat namanya Rafa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh atau memerintah kepada Umar radhiyallahu an. Apa perintahnya ini? Ijma'li qaumaka, kumpulkanlah untukku kaummu. Jadi Umar disuruh oleh Rasulullah untuk mengumpulkan kaumnya. Kaum itu adalah orang yang menjadi kelompoknya atau golongannya, ya, seperti orang dari turunan Quraisy gitu ya, disuruh mengumpulkan kaumnya, berarti golongan Quraisy yang disuruh kumpul. Nah, ini Umar mengumpulkan semua orang dari muhajirin, orang dari Mekah, orang asli Mekah, termasuk dalamnya orang-orang Quraisy. Fajama'uhum, lalu Umar mengumpulkannya. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kaumnya Umar ini
orang-orang yang dikumpulkan Umar yang dimaksud oleh Rasulullah itu sudah berkumpul dan berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alaihi Umar faqala, lalu Umar kemudian masuk ke rumah Rasulullah dan faqala, dia berkata kepada Rasulullah, qad jama'tu laka qaumi, sungguh telah saya kumpulkan kaumku untuk engkau wahai Rasulullah. Jadi ada maksud disuruh ngundang banyak orang ini, ya, disuruh ngundang bolonya Umar ini. Nah setelah terkumpul, ya Rasulullah sudah selesai ini, orang-orang pada ngumpul ada di depan pintu, sudah siap. Fasami adzalikal ansor, maka mendengar yang demikian itu orang-orang Ansor, penduduk asli Madinah. Jadi ini peristiwa terjadi ketika Rasulullah sudah di Madinah. Jadi orang-orang pada berkumpul, orang Mekah ini yaitu Muhajirin, kemudian penduduk Madinah ini mendengar yang berita itu. Faqalu, lalu mereka berkata, qad nazala fi Quraisyin wahyu, sungguh telah diturunkan wahyu kepada orang atau suku Quraisy. Kenapa kok disuruh kumpul? Nah, ternyata menurut orang Madinah yang tidak dijak untuk kumpul itu, ini yang dijak kumpul ini kan orang Mekah kan, Muhajirin. Jadi Umar asalnya dari Mekah, Muhajirin. Coba kau kumpulkan orang-orang Mekah itu semua, kumpulkan. Nah begitu mendengar orang Mekah kumpul, orang asli Madinah, penduduk pribumi ini penasaran, ya, ini barangkali akan mendapat wahyu ini. Orang-orang Quraisy ini pengen dengar ini. Faja'al mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum, maka orang asli Madinah ini, penduduk Ansor ini pada berdatangan, Pak, berduyun-duyun datang, ikut kepingin mendengar dan menyaksikan apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah kepada orang Mekah ini, orang Muhajirin ini. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama baina adhurihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, hal fikum man ghairakum. Nah, sebelum berkata lebih jauh, Rasulullah tanya dulu, apakah di antara kalian ini ada orang lain? Saya ini nyuruh ngumpul orang Mekah, ya kan? Apakah di antara kalian ini ada orang lain? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya, ada, nyampur, bukan hanya orang Mekah lagi, tapi penduduk Madinah ada di situ. Fina halifuna, di antara kami ini ya Rasulullah ada halif kami. Halif itu kalau diterjemahkan letterlek sekutu. Apa maksudnya? Yaitu orang yang dipadukan, yang asalnya orang jauh, tidak kenal, kemudian dikenalkan, dipersaudarakan. Itu namanya halif. Ya, halif kami. Jadi orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dulu para jamaah, cara atau metode Rasulullah membangun persatuan umat itu antara Muhajirin, penduduk asli Mekah yang hijrah ke Madinah itu dipersaudarakan dengan penduduk Ansor, orang asli Madinah, pribumi situ. Satu-satu, kamu fulan jadi saudaranya fulan. Jadi satu orang Muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang Ansor. Untuk apa? Untuk saling kerjasama, saling menopang
ekonomi, saling menukang ilmu dan lain sebagainya. Nah, termasuk Umar bin Khattab juga punya saudara, dipersaudarakan di Madinah. Suatu ketika Umar ini bekerja, yang saudaranya ini ikut majelis Rasulullah, ingin mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW, pelajaran tentang din. Kemudian gantian, ya, setelah Umar bin Khattab datang dari kerja, diajari apa tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, diajarkan kepada Umar. Begitu pula besoknya Umar yang ngaji, saudaranya yang kerja. Begitu selesai kerja, Umar kasih tahu tadi Rasulullah kasih pelajaran begini begitu. Nah, itu diantara fungsinya dipersaudarakan. Jadi ada diantara kami ini ya Rasulullah halif, orang-orang Madinah yang kau persaudarakan dulu itu. Yang kedua juga wabnu ukhtina, yaitu keponaan kami, anak laki-laki dari saudari kami, ya, saudari kami. Jadi keponaan itu mereka anggap orang lain. Nanti bagaimana menurut Rasulullah? Ya, kemudian wa mawalina, dan juga ikut hadir bekas budak kami. Jadi ada budak dibebaskan. Islam datang membebaskan dari perbudakan. Jangan keliru. Sekarang dibolak-balik, zamannya orang bolak-balik. Ya. Dikatakan Islam ini menjajah, memperbudak manusia. Oh tidak, Islam ini datang untuk membebaskan manusia dari segala macam penjajahan, termasuk perbudakan. Yang namanya budak Pak seperti barang dijual di pasar-pasar, ya, dipajang, dipilih, ini kayak beli barang dulu. Makanya ketika Islam datang, ya, di antara amalan yang pahalanya besar adalah membebaskan budak. Nah, hadir saat itu bekas budak yang sekarang jadi orang merdeka ikut hadir. Jadi ketemu lagi dengan majikannya. Jadi tiga kelompok ini, ya, menurut sahabat-sahabat yang dari Mekah yang disuruh kumpul tadi itu, ya, yang pertama halif, yang kedua adalah keponaan, yang ketiga budak. Ini dianggap orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meluruskan, halifuna minna, halif kita itu termasuk dari golongan kita, bukan orang lain. Itu orang dalam, halif itu. Wa bnu ukhtina minna, begitu pula keponaan itu, ya, dari golongan kita. Wa mawalina minna, begitu pula, ya, bekas budak itu termasuk, ya, keluarga kita, bukan orang lain. Jadi dikoreksi sama Rasulullah, termasuk keluarga tiga golongan ini. Ini Rasulullah mengecek Pak, barangkali ada orang lain. Beliau mau kasih pelajaran penting, dicek dulu jamaahnya yang hadir ini, ya, barangkali ada yang tidak perlu mendengar pemberitahuan dari Rasulullah SAW. Setelah dipastikan bahwa jamaah yang hadir itu betul-betul undangan, ya, bukan ada penyusup, bukan ada yang lain-lain, ini betul-betul yang memang dikehendaki Rasulullah, mau dikasih informasi, barulah Rasulullah SAW memulai pelajarannya. Wa antum tasma'un, dan kalian semua sudah mendengar, ya. In auliyai minkumul muttaqun, sesungguhnya kekasihku, ya, waliku, kekasihku, kata Rasulullah, itu adalah orang-orang yang bertakwa.
Ini pelajaran pertama. Jadi orang yang aku cintai itu orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaik fadaka. Kalau kamu termasuk orang yang bertakwa, kamu masuk golongan orang yang aku cintai. Ini kan tadi sudah dipastikan keluarga semua ini, orang dalam semua. Tapi Rasulullah memakai parameter ukuran bahwa kalau kamu masuk orang bertakwa, kamu saya cintai. Tapi kalau tidak bertakwa, tidak saya cintai. Nah itu istilahnya apa dalam fikih itu lawan katanya, ya, lawan katanya. Jadi yang dicintai oleh Rasulullah itu orang yang bertakwa. Kemudian wa illa fanduru, tetapi jika tidak maka ketahuilah, ya, jika kamu tidak termasuk orang yang bertakwa maka ketahuilah. Ini meskipun kamu ini suku Quraisy, meskipun kamu ini dari keluarga orang Mekah, la ya'tiyan nasu bil a'mali yaumal qiyamah. Nanti ada orang lain yang datang, bukan kamu yang hadir di sini, ya, dia orang lain yang tidak ada hubungan dengan aku, datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan. Wa ta'tuna bil athqal fayu'radu ankum, sedangkan kalian datang membawa dosa-dosa kalian karena kalian tidak bertakwa. Kalian datang kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa kalian, fayu'radu ankum, maka dosa itu akan dibebankan kepada kalian, kalian sendiri yang akan nanggung. Ini maksudnya apa? Jangan kamu ngandalkan saya sama-sama muhajir lalu kamu mintai tolong, nanti kamu mintai syafaat. Enggak, ya, kamu nanggung dosamu sendiri. Sedangkan orang lain tadi, orang yang bertakwa, aku cintai, dia datang membawa amal saleh. Kemudian summanada, kemudian Rasulullah mengangkat suaranya, beliau menaikkan nada bicaranya, menekankan dengan nada tinggi. Beliau menyeru, haqala, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, wa rafa'a yadaihi yad'uhuma ala ru'usi Quraisyin, sambil memanggil wahai manusia, tangan Rasulullah ini diangkat, kemudian orang-orang Quraisy yang ngumpul di situ itu dipegangi kepalanya sama Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai manusia, inna Quraisyan ahlul amanah, sesungguhnya orang-orang Quraisy ini, sambil dipegang kepalanya, ini orang-orang Quraisy ini ahli amanah, mereka ini orang-orang yang amanah. Kemudian man bagha bihim, barang siapa yang mencelakainya, mendolimi orang-orang Quraisy ini. Qala Zuhair adunnuhu qala awairu, kata Zuhair, aku mengira Rasulullah bersabda awasiru, yaitu orang memperlakukan Quraisy dengan kasar atau berbuat buruk atau mencelakakan. Jadi Rasulullah bersabda, siapa ini orang Quraisy ini orang yang amanah, siapa yang berbuat zalim kepada orang Quraisy, siapa yang mencelakakan orang Quraisy, siapa
yang berbuat buruk kepada orang Quraisy, siapa yang berbuat kasar kepada orang Quraisy, kabbahallahu limin khiraihi, maka Allah akan benamkan wajahnya. Maksudnya apa? Allah akan hinakan dia, Allah akan rendahkan orang itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaqulu dzalika salasa marrat. Rasulullah bersabda yang demikian itu diulang sampai 3 kali, bahwa ini wahai manusia, orang-orang Quraisy ini ahli amanah. Diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. Ini menandakan apa para jamaah? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa keutamaan Quraisy itu ada 7 ketika beliau menafsirkan surat Al-Quraisy. Jadi dalam Al-Quran ada surat Quraisy, tidak ada surat Jawa, tidak ada surat Madura, tidak ada. Padahal Quraisy itu nama suku kan, bangsa Arab banyak sukunya, kita juga banyak sukunya. Suku yang dimuat dalam Al-Quran diabadikan menjadi nama surat itu surat Quraisy. Istimewa sekali orang Quraisy ini. Pertama, kenapa? Karena Rasulullah lahir dari keturunan Quraisy, ya, dari keturunan Quraisy. Kemudian yang kedua, tempat Quraisy ini berada di tanah suci di Mekah, ya, di Mekah, tempat Baitullah, ya, Baitullah, Baitul Atiq, rumah tua. Kalau bahasa Indonesia rumah, jadi rumah antik, itu maksudnya rumah tua, ya. Ka'bah itu rumah sudah lama itu, ya. Jadi dari suku Quraisy lahirlah seorang nabi terakhir, nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, yang kedua, tempat tanah suci Quraisy itu. Nah, disebutkan oleh Allah di dalam surat Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, liila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy, kata Allah. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatas sita'i was-shaif. Mereka ini suka berdagang bepergian jauh di waktu musim dingin maupun musim panas. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman, kalau musim panas pergi ke negeri Syam. Ini orang Quraisy. Disebutkan oleh Allah kelebihannya, mereka pandai dagang, tidak peduli musim dingin musim panas, tetap berangkat. Jadi dalam setahun terus dagang, kerjanya itu terus. Jadi hobi dagang, profesinya kebanyakan pedagang. Kalau orang penduduk Madinah ini bercocok tanam, ya, kalau penduduk Mekah khususnya Quraisy dagang. Ila fihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Maka wahai suku Quraisy, kamu harusnya bersyukur kepada Allah, diberi karunia keterampilan untuk dagang, maka sembahlah Allah. Jangan kamu jadi mentang-mentang suku Quraisy, suku yang terbaik di Jazirah Arab, lalu kamu jadi kafir, tetap saja disiksa sama Allah. Maka tanda kamu bersyukur, ibadahlah kamu kepada Allah yang punya Ka'bah ini. Jangan kamu bangga punya Ka'bah. Ini Allah hendak menunjukkan para jamaah bahwa yang namanya kesukuan itu tidak bisa menolong kalau orang itu tidak ibadah, tidak taat kepada Allah. Jangan mentang-mentang Quraisy wis jaminan surga, mentang-mentang turunan Nabi wis nyekel kuncine surga, kalau tidak beramal tidak bisa. Nah, Abu Jahal pamannya Nabi, Abu Lahab pamannya Nabi, Abu Thalib pamannya Nabi. Quraisy enggak, Pak? Quraisy, dedengkotnya Quraisy ini, umurnya lebih tua dari Nabi.
Di mana tempatnya mereka ini? Di neraka. Walaupun Quraisy, ya kan? Tidak ibadah kepada Allah, kufur kepada Allah. Maka Allah perintahkan, beribadahlah kamu kepada Allah, Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberi atau menyelamatkan kamu wahai Quraisy dari paceklik. Kamu dikasih makan sama Allah, dijamin Pak. Tidak ada orang kelaparan di Mekah, Medina, di Mekah, ya Quraisy ini. Sampai sekarang makmur, segala ada di sana. Mau makanan apa aja ada. Apalagi makan makanan Arab ya, makanan dari sana, dari India, ya biryani, kapsa, kebuli, wong pecel aja ada kok. Pecel itu kan asli mana Pak? Kayaknya Medion kan. Di Mekah ada orang jual pecel. Sampai kurma ada, biasa. Juwet ada di sana. Insya Allah. Di kita Surabaya golek ya angel. Di sana ada. Buah-buahan ada. Dijamin oleh Allah. Penduduknya tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan Allah mengamankan, membebaskan yang asalnya ketakutan menjadi aman. Kriminalitas rendah di sana. Tidak ada orang nyopet, ngerampok, garong rumahnya orang. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala negeri Mekah itu. Negerinya orang Quraisy. Ini kelebihannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy ini orang amanah. Siapa yang mendolimi orang Quraisy, maka Allah akan hinakan dia. Siapa yang memperlakukan kasar orang Quraisy, maka Allah akan menghinakan dia. Namun para jamaah, di awal hadis Nabi tadi, ya Nabi SAW mengingatkan bahwa inna awliyai minkum muttaqun. Sesungguhnya kekasihku itu orang yang bertakwa. Tidak peduli orang Quraisy atau bukan, pokoknya orang bertakwa itu kekasihku. Dan nanti pada hari kiamat kamu jangan ngandalkan kesukuan, mentang-mentang Quraisy tidak beramal, kamu bawa dosa, kamu yang nanggung. Orang lain dia beramal, dia mendapatkan surga Allah. Begitu. Hadis ini mirip dengan hadis nomor 48 Pak, yang sudah kita bahas pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, yaitu Rasulullah mengumpulkan banyak dari kabilah-kabilahnya, suku-sukunya, ya, lalu kemudian dinasihati oleh Rasulullah satu persatu, termasuk hadir di situ anak kandung beliau, yaitu Fatimah. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Ya Fatimah tu bintu Muhammadin. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Angkidi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu wahai anakku Fatimah dari siksa api neraka. Fa inilah amliku laki minallahi syai'a. Sebab aku bapakmu ini tidak bisa melindungi kamu kalau kamu disiksa sama Allah. Tidak bisa bela saya, tidak bisa ngasih syafaat, pertolongan. Kalau Allah murka, Allah menyiksa kamu, maka lindungilah dirimu sendiri dari api neraka. Artinya beramallah, jangan jaga anak Nabi, turunan Nabi. Tidak bisa Pak, tetap harus beramal. Turunan itu tidak bisa nolong, ya. Cuma para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah di dunia ini kita sebagai umat Islam, ya saya bacakan beberapa hadis, punya kewajiban, ya punya kewajiban kita itu untuk menghormati, memuliakan ahlul bait atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang menghinakan keturunan Nabi, maka Allah pun akan menghinakannya, ya. Jadi kita ini harus berimbang, ya.
kita ini ahlu sunnah wal jamaah, ya, bukan Syiah yang terlalu mengagung-agungkan turunan Nabi. Jadi turunan Nabi itu oleh Syiah dibatasi, yaitu Fatimah, kemudian anaknya yaitu Hasan dan Husain, kemudian turunannya sampai yang disebut mereka Imam 12 itu turunan Nabi. Padahal yang disebut Ahlul Bait itu adalah Ahlu Bait, maknanya adalah keluarga, ya, keluarga orang rumah gitu loh, ya. Ahlul Bait, Bait orang rumah, jadi orang rumah. Siapa yang di rumah di situ? Di rumahnya Nabi siapa coba? Ya Nabi sendiri, kemudian siapa? Istrinya, istri beliau. Nah sama orang Syiah ini istrinya cuma Khadijah ini, yang lain bukan. Makanya mereka jahat banget, ya. Mereka mendoakan laknat kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Itu tiap subuh dibaca oleh orang Syiah supaya Aisyah radhiyallahu anha ini dilaknat, supaya bapaknya juga dilaknat yaitu Abu Bakar, Umar, dan anaknya yaitu Hafsah supaya dilaknat. Padahal Hafsah juga istri Nabi, dan istri Nabi itu semua istri Nabi Ahlul Bait. Nah saya bacakan hadis tentang perintah Allah, ya, supaya atau larangan Allah, kita dilarang menyakiti Rasulullah SAW. Surat Al-Ahzab 57, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan melaknat hidupnya di dunia dan nanti hidupnya di akhirat. Wa addalahum adzaban muhina, dan Allah akan menyediakan siksa yang menghinakan. Ini siksa di dunia dan juga di akhirat, bakal dihina oleh Allah, sudah pasti, ya. Kemudian dalam surah Ahzab 53, wa makana lakum an tu'dzu rasulallahi wala an tankihu azwajam min ba'dihi abada, dan tidak boleh kamu itu wahai orang beriman menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh kamu menikahi bekas istri Rasulullah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia selama-lamanya. Kenapa? Istri Rasulullah ini ibu kita, nggak boleh ummahatul mukminin dinikahi itu. Kemudian inna dzalikum kana indallahi azima, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu adalah sangat besar dosanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi, Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sedangkan waktu itu beliau berada di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti dia telah menyakiti aku, dan siapa yang menyakiti aku maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad, innallaha harramal jannah ala man dhalama ahla bait au qatalahum au aana alaihim au sabbahum, sesungguhnya Allah mengharamkan surga. Surga diharamkan bagi siapa? Yaitu kepada orang yang mendolimi ahli baitku. Jadi kita jangan sembarangan dengan keturunan Nabi itu, Pak. Ya, kita bukan turunan Nabi, kita ini turunan Nabi Adam ya semua. Ini yang dimaksud turunannya Nabi Muhammad SAW. Ya meskipun turunan Nabi itu bermacam-macam, tidak mesti orang baik gitu loh ya. Nah ini yang dimaksud adalah turunan Nabi yang soleh, apalagi ulama turunan Nabi. Siapa yang menyakiti turunan Nabi ini, mendolimi, Allah haramkan masuk ke dalam surga orang itu. Atau dia memerangi turunan Nabi, ya,
atau orang itu membantu orang yang memerangi turunan Nabi, atau orang yang memaki-maki turunan Nabi, semua Allah haramkan masuk ke dalam surga. Maka naudzubillah min dzalik, jangan kita terlibat dalam hal itu para jamaah, ikut memaki-maki. Ya kalau kita ada perbedaan paham biasa, ya ada perbedaan paham, nggak ada masalah, beda. Ya wong dengan yang bukan turunan Nabi saja kita disuruh tasamuh di antara sesama umat Islam ini. Jangan paling merasa benar sendiri. Oh ini dalil saya kuat, mereka juga punya dalil, kan gitu. Kalau memang ada adu argumen, dialog yang baik, jangan caci maki, jangan menfitnah, jangan mengkriminalisasi. Ya begitu. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang sembrono. Jadi banyak yang tidak paham dalam masalah ini. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, di dalam hadis riwayat Tabrani dan Hakim, andai kata Rasulullah, andai kata seorang laki-laki berdiri antara Hajar Aswad dan makom Ibrahim, di tengah-tengah, ini Hajar Aswad di pojokan tuh dan makom Ibrahim, ya, kemudian dia melakukan sholat di situ dan puasa, dalam keadaan puasa, kemudian dia meninggal dunia. Ini kan baik kan meninggalnya Pak ya, waktu sedang saum, ya, kemudian sholat antara makom Ibrahim, ya, Hajar Aswad dan makom Ibrahim, sholat di depan Ka'bah nih, kemudian mati di situ dia. Tapi sayangnya dia dalam keadaan membenci ahli bait Nabi SAW, maka kata Rasulullah SAW, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Jadi tidak semua orang mati ketika sujud sholat itulah kemudian husnul khotimah. Lihat dulu akidahnya bagaimana. Kalau akidahnya macam ini yang diajarkan seperti akidahnya Syiah, membenci Nabi walaupun mati di depan Ka'bah masuk neraka, membenci ahlul bait Nabi. Nah inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita ngaji, menambah wawasan, menambah keilmuan, supaya kita ini terarah hidup kita ini, jangan ikut arus. Ya kita digiring sekarang ini membenci Islam, membenci Rasulullah, tapi arahnya bukan langsung kepada Islamnya. Ada yang langsung, tapi ada yang mulai dari pinggir dulu, dari turunan Rasulullah. Nah gitu. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah petunjuk, dibimbing ke jalannya yang lurus, dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW beserta ahlul baitnya kelak di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.